Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasalati Muhammadin
وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع، والحمد لله الذي جمعنا بهذه الجلسة المباركة لطاعة وجهك حضرة الله وأرجى من ذنبه وهاب وشاتك من عبدي يقبل أبايا كمنا في الهدى من ينتج كمنا كباقيات دنيا والآخرة memutus sang pembawa tuntunan kebahagiaan dunia dan akhirat Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maha suci Allah yang menjadikan kenikmatan akan berlipat ganda menjadi kenikmatan yang lebih besar jika ia bersyukur dan memuji dari bertambahnya kenikmatan adalah dengan bersyukur memuji Allah. Pujian kepada Allah membuka rahasia kenikmatan yang baru setelah kenikmatan yang telah ada. Hadirin hadirat, Maha suci Allah yang Maha membuka kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan limpahan anugerah di atas anugerah. Dengan hambanya memuji Allah, dengan hambanya mencintai Allah, dengan hambanya mengagungkan Allah. Hadirin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pahami rahasia kekuasaan sang pemilik dunia dan akhirat yang memiliki segala kenikmatan, yang Maha merubah kehidupan menjadi kehidupan yang lebih indah atau berubah menjadi kematian dan selesai kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ketenangan dan sabar dan tenanglah dan kenikmatan wahai Quraisy, sebagaimana kalian tenang dan santai saja melewati hari-hari di saat musim panas dan musim dingin. Perintah bukan untuk Quraisy saja, tapi untuk seluruh hamba Allah. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hendaknya mereka beribadah dan menyembah pemilik Ka'bah al-Musharrafah, yaitu Allah. Siapakah Allah? Allah mengenalkan zatnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, yang memberi mereka makan saat mereka lapar dan memberi mereka keamanan saat mereka dalam kerisauan. Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang bisa makan kecuali diizinkan Allah. Walaupun ia lapar makanan di hadapannya, bukankah setiap sel tubuhnya milik Allah? Jika Allah kehendaki dalam sekejap tubuhnya lumpuh, tangannya tidak bisa menyentuh makanan yang di hadapannya. Jika Allah kehendaki bibirnya sakit, tidak satu suap pun atau sebutir nasi pun bisa melewati tenggorokannya. Alladzi at'amahum min ju'in, Allah yang menyuapimu sampai makanan kepada kita dari mulai tumbuh lalu dimasak pula dengan api yang juga milik Allah. Allah menciptakannya. Allah pula yang menciptakan air. Allah menciptakan matahari.
makanan itu ke mulut kita, berapa ribu kenikmatan yang terus berlimpah kepada kita sampai makanan itu ke mulut kita. Allazi at'amahum min ju', yang memberi mereka makanan saat mereka lapar, walaupun harta berlimpah, kalau Allah tidak izinkan dia makan, berhari-hari dia kelaparan tetap tidak diperbolehkan makan karena sakitnya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, dikatakan oleh Hujjatul Islam wa barakatul Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatullah, yang menjelaskan dia adalah rezeki yang akan sampai ke mulut kita kecuali sudah tertulis nama kita padanya. Kalau itu buah pisang atau sebutir beras tertulis nama kita, ini rezeki akan sampai ke mulutnya bulan hamba Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun dia di tempat yang sangat dekat, kalau bukan rezekinya, entah dicuri, entah dibawa kemana, entah dia ada kesibukan lain, dia tinggalkan makanan tumpah dan lain sebagainya. Sudah rezekinya tertulis, mungkin miliknya hewan, mungkin miliknya kucing, mungkin miliknya ikan, mungkin miliknya anjing, bukan miliknya, walaupun sudah ada di hadapannya. Bukan rezekinya, walaupun sudah ada di hadapan. Rezekinya adalah yang sudah dicinta Allah, yang sampai ke mulutnya juga rezekinya yang dia telah yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Namun sebagian orang tidak mau menembus hakikat kehidupan ini. Hakikat datangnya makanan, hakikat datangnya minuman, hakikat hidupnya datang dari mana? Jika ia pikirkan, dia akan temukan Sang Maha Raja langit dan bumi dan Maha mengamalkan mereka dari kerisauan. Surat ini banyak dibaca oleh para alim-billah untuk mengabulkan hajatnya, untuk memperluas rezekinya dan untuk mengamankannya dari kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, surat ini disebut surat Al-Quraisy, surat yang sudah berada di beberapa surat terakhir. Di dalam juz 30 sudah ada beberapa surat yang terakhir dekat dengan surat An-Nas. Pendek saja. Lila Quraish ila bihim syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Renungkan kemuliaannya, dapatkan keluhurannya, dapatkan keberkahannya, dapatkan kemuliaannya dengan memperbanyak ayat ini, limpah ruah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dari segala kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi masih banyak orang yang lapar. Yang kita ketahui Allah memang tidak mau memberinya makan saat itu. Namun jangan kita berkata fuqara tidak ada yang perhatikan. Banyak juga orang kaya yang kelaparan. Fuqara kehausan, banyak juga orang kaya yang kehausan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pahamlah kita, orang yang lapar saat ini barangkali Allah tunda rezekinya dia hingga di hari esok yaumul qiyamah, atau barangkali di masa mendatang Allah tumpah ruahkan rezeki yang luas untuknya. Hadirin hadirat dan sebaliknya, hati-hati orang yang selalu dalam kenikmatan, bisa Allah balik keadaannya. Sampai kabar kepada saya lewat SMS, lewat surat dan lainnya yang bersyukur hati-hati kita yang lulus. Banyak juga yang mengeluh karena tidak lulus. Ya, hadirin hadirat yang bisa yang tidak lulus. Orang tua saya marah pada saya, cobaan dari Allah SWT. Jika kau tawa, kau dengar, kau akan dapatkan kesuksesan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Milik bukan milik siapa-siapa, milik apapun yang awalnya kita seakan-akan tidak lulus ujian dan lain sebagainya, berusaha lagi dan lagi, usahakan lagi untuk lulus, usahakan untuk hidup sukses di dunia ini. Namun jangan menentang tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbuat jauhi hal-hal yang haram, maka kau akan mendapatkan kesuksesan. Lebih-lebih lagi para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama kita, para imam kita, kullu man ya'syaq Muhammad fi amanin wa salam. Barang siapa yang cinta
menampik rahasia kelembutan Allah. Ia tidak mau mendekat kepada Allah. Kasihan saudara-saudari kita, mereka yang selalu menolak untuk mendapatkan kemuliaan, selalu ingin melangkah kepada tempat yang penuh kehinaan. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an tadafanu la sa'altullah an yusmi'akum an 'adzabil qubur." Kalau tidak risau kalian akan mati satu sama lain, akan kuminta pada Allah agar Allah memperdengarkan kalian suara ahlul kubur. Namun itu tidak diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut umatnya ketakutan. Beliau lebih menginginkan mendoakan umatnya dengan keluhuran dan pengampunan. Jangan sampai terdengar oleh mereka suara ahlul kubur. Hadirin hadirat, mereka yang memenuhi panggung-panggung dosa di dalam kehinaan, yang mereka memuja-muji orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Jika mereka mendengar suara temannya yang menggelapar di dalam kubur, mereka akan lari ke majlis zikir untuk menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah. Mereka akan berlarian ke majlis seperti ini untuk bernaung di bawah keridhaan Ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun mereka bukan untuk dibenci dan dicaci, tapi untuk didoakan dan dikasihani. Semoga Allah melimpahkan hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Tahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati, kata Rasulullah, wahyal qalb. Tahuilah bahwa itu adalah hati kita. Saudara-saudariku yang muliakan, ketahuilah bahwa getaran sanubari kita itulah yang menjadi nahkota bagi perbuatan tubuh kita. Bersatu dengan alam pemikiran, dua inilah yang menguasai, dan kekuasaan tertinggi ada pada sanubari kita. Jika sanubari kita baik kata Rasul, maka ucapannya baik, yang ia dengarkan baik, perbuatannya baik, segala-galanya baik, dan ia menjadi rahasia kebaikan dan menjadi sumber kebaikan jika ia orang yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka ia menjadi gerbang kebaikan pula untuk yang lainnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana mulianya jalisus saleh dan bagaimana meruginya jalisus su. Riwayat Sahih Bukhari, orang yang duduk dengan para salihin bagaikan orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membelinya tapi kebagian wanginya. Namun orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat dosa, seakan dia duduk dengan seorang pandai besi, tidak membeli besinya tapi terkena pecahan bara apinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari itulah kita memahami semerbak wangi yang tersebar dari para salihin kepada orang yang duduk di sekitarnya, juga orang-orang yang duduk bersama ahlul zikir, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang, kepada para malaikat yang hadir di majlis zikir, "Usyidukum malaikati inni qad ghafartu lahum." Kujadikan kalian saksi wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka para malaikat berkata, Rabbi, ada di antara mereka yang kehadirannya bukan untuk majlis zikir, tidak ikhlas kehadirannya. Maka Rasul berkata, maka Allah berfirman kepada
kata Allah Subhanahu wa taala, la yashqa. La yashqa itu artinya tidak akan terhinakan. Yashqa ini dari kalimat syaqawah, artinya yang artinya kehinaan dunia, bisa juga kehinaan akhirat. Di akhirat nanti ada orang-orang yang ditimbang amal pahala yang sangat sedikit dan tidak berarti harus masuk neraka dulu jika ia muslim. Maka dikumandangkan pada seluruh orang di mahsyar yang menyaksikan bulan bin bulan syaqawah la yas'ad ba'dahu abadan. Bulan bin bulan dalam kehinaan, tidak menemukan kebaikan selama-lamanya. Ia digiring ke dalam neraka, masuk lagi orang lagi, satu lagi ke dalam pengadilan akbar, satu lagi maju. Bulan bin bulan maju ke hadirat Allah. Sampai orang-orang yang mulia maka dikatakan pada mereka, bulan bin bulan sa'adah la yashqa ba'daha abadan. Bulan bin bulan dalam kemuliaan, tidak akan mendapat kehinaan selama-lamanya. Ini Allah katakan orang yang duduk dengan orang yang berzikir. Duduk dengan orang yang berzikir di majlis zikir, ikut duduk, tidak ikut zikir diam saja. Umul julasa la yashqa bihim jalisun. Orang yang duduk bersama mereka itu orang yang sering berzikir, duduk bersama mereka tidak menghinakan. La yashqa, Allah Taala tidak menghinakan orang yang duduk bersama mereka, yang berteman dengan ahli zikir, yang berteman dengan para salih, yang berteman dengan para ulama, yang dekat dan duduk dengan para guru-guru yang mulia. Beruntunglah mereka, karena Allah sudah katakan bagi mereka la yashqa, tidak akan mendapat kehinaan. Apa kehinaan itu? Kehinaan itu banyak. Apa yang paling besar? Api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Maka benahilah sanubari kita, benahilah hati kita. Karena jika ini baik-baik perbuatan kita, jika ini dalam keadaan buruk-buruk perbuatan kita, bagaimana membenahi hati? Banyak muncul pertanyaan. Mengurangi riya, mengurangi ujub, mengurangi sombong, mengurangi hasad, mengurangi iri, mengurangi dengki, mengurangi masalah-masalah banyak dari penyakit hati. Kalau mau bicara secara tafsirnya itu ihya ulumuddin. Ya, itu sudah tafsirnya membuat hati sepanjang itu. Namun kalau mau ringkas, muhabbatullah wa rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kau akan rasakan hatimu terkikis dari segala penyakit-penyakit dia. Cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Abu Bakar al-Idris al-Adni alaihi rahmatullah, ibn Abdullah al-Idris al-Akbar alaihi rahmatullah, salah seorang yang masih kecil, bocah, dari sejak kecil. Ayahnya Imam Abdullah al-Idris al-Akbar bin Abdul Rahman al-Sagaf bin Muhammad al-Dawilah. Ayahnya ini Imam Abdullah al-Idris seorang alhamdulillah, dia berkata, aku sudah membaca Ihya Ulumuddin, aku sudah menghafalnya dan aku sudah mengamalkannya dan telah melebihinya. Maka bertanya Imam Abu Bakar al-Idris al-Adni ketika baca, sudah diajari Al-Quran. Setelah dia hafal Al-Quran, dia mulai membacakan Ihya Ulumuddin. Maka penyakit hati mengobatinya begini, penyakit diri mengobatinya begini. Maka berkata Imam Abu Bakar, ayah, memangnya ada orang model begini? Subhanallah. Kenapa? Di hati dari ada penyakit seperti itu. Dari kecil tarbiyah muhabbatullah wa rasulullah, tidak ada penyakit hati di hatinya. Memangnya ada orang model begini? Maka dia, kamu sekarang pergi ke pasar, cari orang, cari yang lebih hina dari dia. Maka dia pun pergi ke pasar, cari dia orang sedang berbuat jahat, orang ini lebih hina dari aku. Jadi kalau dia taubat, dia berbuat ibadah, dia lebih taat dari aku, jadi dia lebih mulia dari aku. Cari lagi, mana lagi? Tidak ada. Semua berdosa bisa saja Allah beri terima taubatnya, Allah beri hidayah, berubah menjadi salih. Maka dia menemukan seekor anjing yang punya tanah, ini mungkin aku lebih mulia dari dia, pasti. Lalu dia diam.
Tapi kalau aku harus lewat neraka dulu, anjing lebih mulia. Karena anjing ini tidak masuk neraka. Banyak dia bertanya, ketemu orang yang lebih hina darimu? Tidak ada. Sepasang, tidak ada orang lebih hina darimu. Tidak ketemu ketemu orang yang berdosa. Tapi mengatakan kalau dia tobat, Allah terima tobatnya, Allah muliakan dia. Allah lebih mulia dari aku. Lalu apa yang ditemukan seekor anjing yang menyakitkan, katakan ini lebih dari aku. Lalu aku pikir kalau seandainya aku masuk neraka, tentunya anjing ini lebih mulia dari aku karena dia tidak masuk neraka dan dia menjadi tanah. Kata Imam Nawawi itu sudah cukup sekarang kalau keluar dari pada maut untuk meneruskan taklimnya di luar bimbingan ayahnya. Setelah selesai dengan tarbiyah yang suci dari sang ayah, dia menuju guru-gurunya yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keberkahan dari kaum salihin membawa keberkahan pada alam sekitar. Demikian juga riwayat Sahih Bukhari bahkan kepada yang non-muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika para sahabat berdakwah kepada wilayah-wilayah kufar musyrikin Quraisy, pemimpin kabilahnya sakit. Maka datanglah para rakyatnya berkata, "Wahai kalian ini, kalian kayaknya orang-orang yang baik." Walaupun mereka tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Pimpinan kaum kami sakit, kepala suku kami, bisa kalian obati? Para sahabat saling pandang. Ya, ada yang terobati di antara mereka, radhiyallahu anhu. Tapi mereka bilang kalau mau obati kepala sukunya, para ahli suku akhirnya bisa masuk Islam. Ya sudah, coba saja ambil air, dibacakan surah Al-Fatihah, kasih sembuh, masuk Islam. Ia dan semua kaum suku-sukunya. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, mensyarahkan makna ini dan juga para muhaddits lainnya diperbolehkannya untuk memberikan doa bagi orang-orang yang non-muslim berupa air, berupa doa langsung jika diharapkan mereka bisa mendapatkan hidayah. Karena diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, lalu mereka dikasih hadiah kambing. Bawa pulang ke Madinatul Munawwarah. Ini penjelasannya. Mereka bilang kita sembelih nanti dulu, tanya Rasulullah dulu. Rasulullah itu tidak. Yang hanya Rasulullah tidak untuk perbuatan kita salah tadi membantu orang non-muslim. Ya, tanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah sembelihlah kambingnya, lalu kalian makan, sisakan untukku sedikit, kata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna ini di dalam Fathul Bari bahwa ucapan yang diminta bagian bukannya Rasulullah SAW minta bagian dari bagian itu, maksudnya sebagian sahabat masih risau. Ini kan hari-hari non-muslim. Dan makan enggak? Rasulullah sudah makan. Kami berikan bagian sedikit untukku untuk menenangkan semua hati para sahabat yang ada kerisauan selama sembelihan oleh orang muslim. Maka tentunya hal itu boleh dan halal bagian selama dia bukan sembelihan yang diperuntukkan untuk penyembahan berhala. Maka hal itu tidak dibolehkan di dalam syariat yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sembelihan orang non-muslim, ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berpegang pada hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW didatangi para sahabat, mereka diberi daging. Ya Rasulullah, ini diberi daging oleh orang-orang yang tidak jelas muslim atau bukan muslim. Yang jelas muslim agama Islam belum masuk ke wilayah itu. Ini dagingnya bagaimana? Maka Rasulullah SAW, Kul wasamillah antum, kulu wasamillah antum, makan saja. Kalian ucapkan bismillah. Kalau mereka tidak memberinya dengan Allah, kalian yang makan menyebut nama Allah, selesai. Namun di sini ikhtilaf di para imam mazhab. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa itu di masa awal Islam. Kalau di masa setelah jaya Islam dan menyebar Islam, sebagian imam mengatakan tidak dihalalkan makan sembelihan orang-orang yang
bukan Muslim. Namun sebagian mengatakan boleh dengan riwayat hadis ini karena itu jelas ucapan Rasul kulu wasabailah atau makan kalian yang sebut nama Allah kalau mereka tidak menyebut nama Allah saat memulihnya. Namun sebagian besar dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan ini, mengambil pendapat yang kedua yang tidak makan makanan sembelihan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah rahasia keberkahan para salihin yang sampai kepada mereka, bahkan kepada yang non-Muslim pun keberkahan sampai dari doanya, dari bekas doa yang dibacakan Fatihah padanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kemuliaan mereka itu di dunia dan akhirat, di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika dia didatangi oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia minta perpanjangan usia, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim katakan pada Musa alaihissalam, ia menutupkan telapak tangannya di kulit kerbau. Berapa helai rambut kulit kerbau yang tertutup telapak tangannya itu isi untuknya jika dia mau panjang usia. Ya mungkin ratusan lagi, gitu. Maka bertanya Musa, lalu setelah itu apa? Setelah itu apa? Kalau begitu lebih baik sekarang, kata Nabi Musa. Maka berkata dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini. Fasa'alallahu ayyudiyahu ila al-ardil muqaddasah. Maka Allah SWT meminta kepada Allah supaya ia dimakamkan, karena saat itu dia akan diwafatkan, ia minta agar dimakamkan dekat dengan tanah suci. Demikian berkata Imam Ibnu Hajar, ini merupakan dalil yang jelas untuk bertabarruk pada kuburan para salihin. Bahkan para nabi pun ingin dimakamkan di tempat yang dekat dengan tanah suci. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha Raja langit dan bumi yang maha lembut telah menyampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, dan Rasul SAW menyampaikan kepada kita hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang memperbaiki Islamnya dan dia beramal saleh, maka Allah kalikan 10 kali lipat dari amal pahalanya. Dia solat sekali kalikan 10 pahalanya. Solat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sekali yang memuji Allah kalikan 10, dan itu perhitungan minimal ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Para hadis menjelaskan tentang pertanyaan orang itu yang 700 kali lipat amal yang seperti apa. Sebagian mengatakan amal niat, tergantung niat, makin indah niatnya makin berlipat. Lain lagi mengatakan para muhadis ini beristilah, lain lagi mengatakan tergantung waktu dan tempat. Waktu-waktu ijabah, bagaimana malam Lailatul Qadar, atau malam Jumat, atau hari Jumat saat ijabah, atau hari Arafah, atau hari-hari mulia, itu di situ 700 kali lipat amal pahala diberikan. Dan juga bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan tergantung tempat, seperti di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kubur para salihin jika dia berdoa kepada Allah, mengaji Al-Quran, juga Masjidil Aqsa, tempat-tempat mulia seperti itu, maka dilipatkan di majlis-majlis fikir. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim, termasuk majlis-majlis fikir adalah tempat yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya lebih dari 10 kali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, coba kalau kita dapatkan semuanya sekarang ini, hadir di majlis fikir, tempat sudah di Baitullah, di masjid, tinggal niat perbaiki niat beberapa orang hadir di sini. Saya rasa kita mudah saja memperbaiki niat kita dengan niat yang indah. Karena kita rindu kepada Allah SWT, rindu pada zikir, rindu pada salawat, asyik dengan zikir, asyik dengan salawat, asyik dengan hadis Nabi SAW. Hadir duduk di sini. Memang di sini tidak ada jamuan apa-apa. Yang ada desak-desakan panas, keluar juga desak-desakan, masuk desak-desakan, duduk desak-desakan, keluar. Dapat apa di sini dari hal yang bersifat duniawi? Tidak ada. Maka oleh sebab
Ini semua yang hadir rata-rata insya Allah 100% niatnya suci. Karena itu suka hadir dan asyik dengan majlis-majlis taklim, akhirnya sampai ke sini. Kalau tidak seperti itu, 3 syarat kena, 4-nya dari masjid, waktunya di majlis zikir, dan niatnya tidak sempurna. 700 kali lipat hadir di sini, seperti 700 kali lipat hadir di majlis taklim. Hadirin hadirat, gimana kalau yang ibu hadir? Ada keluhan pada saya, Habib, karena saya tidak lulus, ayah ibu saya tidak mengizinkan saya ngaji lagi. Masa ibu untuk ayah ibunya, ya ayah ibu sukses itu bukan karena kertas. Saya akan berusaha nanti supaya lulus di masa yang akan datang. Saya akan berusaha belajar lebih lagi. Tapi kalau tidak manis sekali, tapi saya risau, saya risih, maunya buat dosa. Nanti kalau saya terjebak pada narkotika, pada perzinahan, pada miras, ayah ibu juga yang malu. Mendingan saya ngaji, gitu adik-adik. Ya, orang tua itu taat berlulu lidah itu bukan berarti harus patuh, tapi berlemah lembut alif dalam al-kalam, berlemah lembutlah kepadanya. Yang dengan itulah pasti. Percuma kalau kita patuh tapi dengan bengis patuhnya, tidak ada gunanya. Coba anakku pergi ke saya dengan hentakan taat, tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi tidak taat pada orang tua. Jadi taat pada orang tua itu bukan merupakan satu syarat bakti pada ayah bunda, tapi yang menjadi syarat adalah jangan sakiti perasaannya. Itu yang menjadi syarat birrul walidain, menyakiti perasaan ayah bunda itu yang durhaka. Jadi jika pendapat kita bertentangan dengan pendapat ayah bunda kita, berlemah lembutlah, jangan berkeras dengan ucapan, angkat suara, bentakan dan lainnya. Berlemah lembut, bawakan hadiah yang mereka suka, apa yang mereka inginkan. Itu akan membuka hati mereka. Karena ayah bunda semuanya cinta melakukan daripada agendanya, dan biasanya ayah bunda karena sudah jauh lebih lanjut usianya dari anaknya, biasanya selalu mau mengalah sama anaknya. Apalagi kalau anaknya berlemah lembut dan tidak berhenti-henti lemah lembutnya. Semoga yang lulus saat ini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesuksesan buat akhirat. Yang belum lulus semoga diberi kelulusan di masa mendatang dan diberi kesuksesan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasibnya khairan min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari hal-hal yang sangat menggembirakan mereka, dari balasan atas kebaikan mereka jika mereka bersabar dengan musibah dan bersyukur dan beribadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan bagi mereka yang berbuat dosa, Allah tuliskan satu saja dosa. Maka oleh sebab itu para malaikat berkata, ajab umat Muhammad SAW hal yang menakjubkan, mengherankan kepada umat Muhammad SAW yang masih menyentuh raga. Sudah dikalikan 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Dosa cuma diberi 1. Lalu ada lagi pengampunan dosa. Setiap mereka sholat pengampunan dosa, setiap Jumat pengampunan dosa, zikir pengampunan dosa. Dalam sholat pun penuh dengan pengampunan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seseorang berkata mengucapkan Alhamdulillah bersama imam Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika imam rukuk lalu mengangkat kepalanya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengatakan Rabbana lakal hamd, maka jika berpadu ucapannya dengan ucapan malaikat, maka saat itu diampuni dosa-dosanya sebelum dia sampai ke tempat sujudnya, sebelum dia sujud ke tempat sujudnya. Dalam hadis lain juga riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan amin imamnya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan aminnya para malaikat, amin para malaikatnya bersama imamnya, maka ikhlas di dalam sholat penuh pengampunan. Sewaktu sholat ke waktu sholat selanjutnya demikian. 5 waktu ada pengampunan, tiap Jumat ada pengampunan, tiap lagi tahun Ramadan ada pengampunan, Arafah pengampunan, terus pengampunan terus mengejar, menunjukkan kalau umat Muhammad masih masuk neraka.
Hadirin hadirat, sangat memalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya yang masih masuk neraka. Sangat menyakiti perasaan beliau, namun Nabi Muhammad yang ketika umatnya dikumpulkan bersama beliau, sebagian diusir dari saf beliau berkata, "Lupu ilayya, hei kalian mau kemana meninggalkan aku, dibawa kemana umatku itu?" Beliau berkata, "Ya Rasulullah, mereka banyak membuat dosa setelah kau wafat." Maka Rasulullah berkata, surga terserah mau dibawa kemana, silahkan celaka orang yang berubah setelah aku wafat. Mereka lagi kepada Nabi Adam ditolak, kepada Nabi Ibrahim ditolak, kepada Nabi Musa balik lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tega, sudah diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terusir dari safnya Rasul juga marah karena umatnya banyak berbuat dosa, namun Rasul tidak tega. Allah sudah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Datang kepada kalian seorang Rasul yang lemah lembut dan sangat peduli atas musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian dan sangat berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman umatnya. Hadirin hadirat, kita tidak bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya kita bisa melihat kehadiran beliau tersenyum kepada kita semua di malam ini. Para sahabat, setelah beliau wafat, kita masih hadir di majelis zikir, dengarkan hadis beliau, menyimak ucapan-ucapan beliau. Sungguh cinta dan rindu sambutan hangat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua selalu. Amin, amin, amin. Saya berkata, Allah ya Rasulullah, kami ditolak di semua Nabi. Kami ditolak Nabi Adam, Abul Bashar. Kami ditolak oleh Ibrahim, Khalilullah. Kami ditolak oleh Musa, Kalimullah. Kami ditolak oleh Isa, Ruhullah. Rasul berkata, Allah, ya sudah, aku yang mohonkan pengampunan kepada Allah untuk kalian. Maka mereka terpaksa untuk masuk ke dalam neraka, berpisah dengan Rasul bersujud kepada Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kharaja minan nar man qala la ilaha illallah lahu wazn sha'ir min thamin al-khair. Thumma kharaja minan nar man qala la ilaha illallah lahu wazn burra min al-khair. Wa thumma kharaja man qala la ilaha illallah falahu miqdar dzarrah min al-khair wa dzarrah min al-khair. Keluarlah orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyembah selain Allah. Mereka keluar dari api neraka. Mereka yang hanya punya kebaikan sebesar butir biji gandum, kecil saja seperti itu, dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang belum puas balik lagi kepada Allah, minta lagi syafaat. Allah berfirman, "Irfa' ra'saka was'al tu'ta wasfa'u syafaat." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Angkat kepalamu, beri syafaat lagi, siapa yang ingin kau beri syafaat. Rasul balik lagi, namun jaraknya itu kan satu hari bagaikan 100 tahun. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari bola berarti 100 tahun terlambatnya. Balik lagi, diangkat lagi, man kharaja man qala la ilaha illallah wa lahu wazn burra min al-khair. Keluarlah dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam orang-orang umat beliau yang tidak menyembah selain Allah, yang hanya mempunyai kebaikan pahala sebesar biji yang lebih kecil lagi, burra, biji seperti kacang hijau lebih kecil lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat lagi, yang kharaja man qala la ilaha illallah wa lahu wazn dzarrah min al-khair. Lantas Rasul mohon bagi syafaat, keluarkan lagi. Siapa? Orang-orang yang cuma punya pahalanya sebutir kecil darah debu, lebih kecil dari debu darah itu, cuma punya segitu orang pahala. Mungkin amal pahalanya banyak, tapi habis karena banyak menzalimi orang atau banyak berbuat dosa atau lainnya, atau memang cuma segitu amal pahalanya. Allah keluarkan juga selama dia umat Sayyidina Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad. Dan setelah itu para malaikat
malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para salihin memberi syafaat, para syuhada, para ulama, para mukminin semua memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat, infak ke masjid memberikan dapatkan syafaat dari masjid, hewan kurban, anak yatim semua membawa syafaat, mengangkat mereka dari neraka. Subhanallah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasul, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal musyafaah, yang pertama kali membuka hak syafaat, dibagi-bagikan kepada umatnya untuk memberikan syafaat pula. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika selesai sudah tidak ada lagi tersisa kecuali yang tidak mempunyai butir amal yang terkecil sekalipun. Sampai waktu yang Allah kehendaki, maka Allah berfirman, bagian syafaat sekarang aku yang akan memberikan syafaat. Maka Allah mengangkat seluruh yang tidak menyembah selainnya dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala keluar semuanya. Maka Rasul berkata, saat itu penduduk surga melihat mereka itu datang masuk berbondong-bondong keluar dari neraka, lantas dibersihkan, dimandikan, lantas masuk ke dalam surga. Penduduk surga berkata, Allah Utaqa'ur Rahman Alladina yadkhuluna al-jannah min duni ma 'amilu min ghairi 'amalin 'amilu. Mereka itu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Utaqa'ur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membebaskan mereka dari api neraka, padahal mereka tidak mempunyai amal, karena mereka tidak menyembah selain Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad, dan mereka mengakui Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan Allah, inilah hadis terakhir yang saya sampaikan, dan tentunya maksud dari ucapan yang menyampaikan hadis ini bukan supaya kita jangan banyak beramal repot-repot, sudah pasti masuk surga. Hati-hati, karena banyaknya dosa bisa membuat kita tidak bisa mengakui la ilaha illallah saat wafat. Ini yang paling menakutkan, yaitu kematian su'ul khatimah. Kematian su'ul khatimah ini adalah orang yang meringankan dan meremehkan dosa sampai saat kematian Allah tidak izinkan dia mengucap la ilaha illallah. Maka kemana dia? Hadirin hadirat yang kekal di mana? Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini, walidzalika a'ada ayyukarrar. Oleh sebab itu menjadi adat yang mulia untuk kalimat ini diucapkan berulang-ulang di mana-mana, di kulli marrah, di dalam setiap kesempatan. Kenapa? Terus diulang lagi, karena itu adalah sumpah setia hamba kepada Allah dan sumpah setia Allah kepada kita. Kalau sudah kita mengakui tiada Tuhan lagi selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu sumpah kita kepada Allah. Bersumpah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, saat itu pula Allah sudah bersumpah untuk tidak membuatmu kekal di neraka. Hadirin sudah sumpah setia Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud saya menyampaikan ini adalah targhiban wa tashji'an, adalah memberi semangat bagi hadirin tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kalau yang tidak punya amal saja begitu dimuliakan, lebih-lebih lagi yang memperbanyak amal, lebih-lebih lagi yang rindu pada Allah, lebih-lebih lagi yang cinta pada Rasulullah, lebih-lebih lagi yang datang ke hari kiamat terang benderang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mereka diberi syafaat, tapi mereka diberi syafaat untuk memberi syafaat lagi kepada orang lain. Betapa bangganya ayah ibumu, betapa bangganya keluarga dan teman-temanmu kalau mereka engkau yang menyelamatkannya dari api neraka karena cintamu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaknya kau beramal ibadah, hadirin hadirat, tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita, mengabulkan setiap hajat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah membukakan gerbang kebahagiaan, gerbang ketenangan, kedamaian, kekhusyuan, keluhuran, cahaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada kita. Wahai sang pemilik dunia dan akhirat, kami menyeru namamu yang maha luhur dan terluhurkan yang memanggil namamu di dunia dan di akhirat. Maka muliakan kami dengan anugerah-anugerahmu di dunia dan di akhirat, dengan anugerah yang belum terbayang oleh kami keindahannya di dunia dan akhirat. Wahai sang pemilik anugerah, wahai
sudah lulus, ada sekarang kita pesta-pesta maksiat dosa hati, karena setiap dosa itu menciptakan musibah di masa mendatang. Karena musibah itu datang untuk menghapus dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu dia membuat musibah untuk masa mendatangnya. Maka berbagai istighfar supaya musibah disirna. Cuma sekedar ingin menyampaikan dan memberi semangat bagi yang tidak lulus. Saya dulu, kalau dulu tidak seperti sekarang. Nah, kemudian waktu itu saya lihat pelajaran biologi. Ya, saya juga sekolah umum dulu tidak lulus karena memang saya malas. Maunya bikin, belajar biologi malas. Gurunya marah karena memang malas belajar. Cuma soal aja, makin alim makin malas. Kesal. Saya tantang, ulang lagi. Saya minta waktu 3 hari, ulang lagi. Guru biologinya terima. Boleh. 3 hari lagi kamu dites, diuji lagi. Pertanyaannya beda dengan yang lain. Saya bilang buktikan. 3 hari saya hafalkan. Biologi kan paling mana sulit-sulit, kira-kira 15 halaman. Sehingga dia mencaci dan mencela orang yang cinta kepada Allah dan Rasul dan membuktikan. 3 hari saya hafal semua. Ayo kita uji lagi. 100 belajar. Lalu gurunya saya montek pasti. Saya bilang kalau saya silakan kuliah di sana. 3 guru yang menguji saya saat itu semuanya menguji dia, semuanya dengan buku. Cuma saya punya waktu 100 kali belajar. Cuma kesal dulu. Kamu ini sebenarnya bisa, cuma nggak mau. Dasar pemalas begitu. Dengan Allah, orang yang banyak mikir sebenarnya lebih cerdas dari yang lain. Karena hatinya tenang dengan kesejukan Allah SWT. Cuma barangkali kalian tidak lulus karena kalian kurang giat. Jika kalian giat, pasti mudah belajar, lebih mudah dari orang-orang lain yang tidak terjun di majelis-majelis zikir. Kalian lebih cerdas, lebih tenang hatinya, lebih sejuk, lebih mudah untuk menghafal daripada orang-orang yang tenggelam di dalam banyak dosa. Hadirin hadirat, yang kedua masalah ilmu mohon diperhatikan. Ya, masalah ilmu yang punya ilmu dipakai ilmunya. Kalau majelis taklim yang nggak punya ilmu, nggak punya dana untuk beli ilmu, semoga beri keluasan dan keberkahan. Amin. Karena yang malu saya, ya malu saya juga semua orang yang dewasa malu. Saya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kecil-kecil putih nih, nggak ada terbitnya mau ngaji itu kan mereka ucapan mereka itu menghina majelis taklim, mending hadir. Kalau kita kan bisa aja jawab, dia hadir kagak, ya nggak usah protes. Kemudian saya dapat ilmu, misalnya kamu, apa ruginya kamu kalau saya belakang kamu ada rugi? Itu kan bisa aja dijawab begitu. Tapi kita tidak ingin berbuat demikian. Kita adalah panutan, kita membawa nama baik Sayyidina Muhammad SAW. Dia mereka yang memanggil kita malu sama anak-anak pengajian aja pakai helm, mestinya seperti itu. Kita jadi panutan. Bagus kalau kita memanut, tapi lebih afdal kita menjadi panutan untuk mereka yang bawah. Demikian menjadi hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, doa kita untuk kesuksesan acara kedatangan guru mulia kita Muslim Al-Alam Al-Habib Al-Habib yang insyaallah akan tiba di pertengahan Juni dan bagian 2 acara akbar hari beliau datang dan hari beliau pulang. Kebetulan kepulangan beliau ini jam 12.40 malam. Jadi jam 00.40 malam. Jadi disempatkan hadir dulu di majelis kita di Monas. Kedatangan beliau kepulangannya hadir dulu di Monas, lalu setelah itu langsung ke bandara menuju pesawatnya jam 00.40 keberangkatannya dengan Mi'raj. Kedatangan beliau Kamis. Malamnya rencana kita di Gelora Bung Karno, Jawa sukses. Malam terakhir kepulangan beliau insyaallah di Monas, insyaallah sukses. Setelah itu 8 Juli Isra Mi'raj, semoga sukses. Setelah itu nisfu Sya'ban, semoga sukses. Setelah itu Qaul Ahlul Badr 17 Ramadan, semoga sukses. Tidak henti-hentinya kita membenahi diri kita, membenahi kota kita dan bangsa kita dengan kedamaian, pikir dan panggung Sayyidina Muhammad SAW kepada Rasulullah. Semoga semakin menggemur dan menggema, pikir semakin menggemur dan menggema bahwa kedamaian dan keberkahan
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد والصحة الأكرام وعافيتها وقوة وديتها وقوة الأجساد والروح وبذلها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافع المهمات اللهم يا دافع المهمات اللهم يا دافع المهمات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا جاب الأمراض اللهم يا جاب الأمراض اللهم يا جاب الأمراض اشفي جميع مرضانا وخصوصا المستهدى حجم المسوى برحمتك يا ارحم الراحمين. تقوم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها